Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Nadia, NIM 8588608834, Pokjar Kepanjen. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221, yaitu kelas 2 mata pelajaran dan 1 ruang untuk kelas 2 dan kelas 3. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2. Muatan pelajaran IPA pada kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah ya, semuanya baik. Nah, kali ini pasti kalian bingung kenapa belajarnya digabung menjadi satu, kelas 2 dan kelas 3. Ada yang tahu kira-kira kenapa belajarnya digabung menjadi satu? Nah, karena guru kelas 3 itu tidak bisa masuk karena sedang sakit. Maka dari itu kita doakan bersama-sama ya, semoga bu guru yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalian belajarnya dengan tertib ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita cek terlebih dahulu samping kanan kirinya siapa yang tidak masuk, adakah temannya yang tidak masuk. Nah, untuk kelas 2, siapa yang tidak hadir hari ini kira-kira? Alhamdulillah, kelas 2 masuk semuanya ya. Nah, bagaimana dengan kelas 3? Nah, adakah teman samping kirinya yang tidak masuk? Coba dicek. Nah, alhamdulillah bagus, kelas 3 semuanya juga hadir. Nah, oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Baik, boleh anak-anak dipimpin perwakilan dari salah satu anak yang memimpin untuk berdoa? Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu bersama-sama ya, baik dari kelas 2 sama dengan kelas 3. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Alhamdulillah semuanya masih semangat untuk belajar. Nah, untuk anak kelas 3 boleh dipersiapkan dulu nah peralatan bukunya, peralatan pensil boleh dipersiapkan dulu sama buku IPA-nya. Nah, sambil menunggu Ibu ke kelas 2 dulu ya. Untuk anak-anak kelas 2. Nah, kemarin kita masih ingat tidak kemarin bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Nah, pintar sekali, alhamdulillah kelas 2 masih semangat dan masih ingat pembelajaran kemarin. Nah, kemarin itu kita belajar tentang tanda-tanda baca. Kira-kira ada yang masih ingat tidak apa saja tanda baca itu yang kita pelajari? Iya, pintar. Ada tanda titik dan tanda koma. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 2, belajar bahasa Indonesia, belajar tentang mendengarkan kembali isi dongeng yang telah didengarkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng yang telah didengarkan. Yang kedua, anak-anak dapat memahami tokoh dan pewatakan. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami bercerita sesuai dengan latar yang tepat yang ada. Yang keempat, anak-anak dapat bercerita sesuai dengan mimik wajah yang sesuai dengan cerita yang dongeng yang didengarkan. Yang kelima adalah anak-anak dapat memilih kata dan menyusun kalimat dengan tepat.
Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih dongeng itu? Kira-kira anak-anak pernah tidak mendengar dongeng? Nah, dongeng itu apa sih yang kira-kira yang kalian tahu? Nah, boleh. Apalagi coba? Iya, pintar. Nah, bagus anak-anak. Nah, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau biasanya disebut jenis dongeng itu adalah fabel. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu fabel? Ya, apalagi? Pintar. Ada lagi? Nah, fabel itu adalah biasanya merupakan cerita yang menggambarkan watak atau sifat budi manusia yang pelakunya itu adalah hewan. Jadi, fabel itu menceritakan kehidupan manusia, tetapi orang yang berperan di dalam dongeng itu adalah hewan. Misalnya ada kancil dan buaya. Pernah mendengar kancil dan buaya? Nah, ya. Kemudian ada kura-kura dan monyet. Nah, pernah mendengar cerita kura-kura dan monyet? Nah, contoh, perhatikan contoh gambar berikut ini. Ibu mempunyai contoh gambar berikut ini. Nah, kira-kira dari contoh yang ibu berikan di papan, kira-kira apa sih anak-anak yang anak-anak ketahui tentang gambar? Nah, kita anak-anak kira-kira diperhatikan dulu ya. Apa sih gambar ini? Nah, ada siapa sih di gambar ini? Nah, begitu ya. Nah, sambil anak-anak memperhatikan gambar yang ibu berikan, ibu ke kelas 3 dulu. Nah, anak-anak kelas 3 sudah dipersiapkan nak buku dan peralatan tulisnya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA ya. Nah, kira-kira masih ingatkah anak-anak kelas 3 kemarin anak-anak belajar apa? Alhamdulillah, belajar tentang wujud benda. Nah, kira-kira apa saja perubahan wujud benda itu? Iya, terus apalagi contoh-contohnya dari perubahan wujud benda padat ke cair, contohnya apa? Pintar sekali. Terus ada lagi? Alhamdulillah, anak-anak kelas 3 hebat, masih mengingat pembelajaran yang kemarin. Nah, anak-anak kelas 3, sekarang kita akan belajar IPA tentang gerak benda. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi gerak berbagai benda melalui percobaan, menggelinding, jatuh, dan mengalir. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Misalnya berat, ringan, bentuk dan permukaan benda, kasar ataupun halus. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, pernahkah kalian melihat orang yang bersepeda? Lalu pernah melihat ya? Nah, lalu bagaimana gerak roda sepeda tersebut? Betul, iya betul, rodanya bergerak memutar. Nah, anak-anak kira-kira tahu tidak gerak apa sih gerak itu? Nah, gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain yang mengacu pada titik tertentu.
membentuk. Nah, gerak benda yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu adalah menggelinding, jatuh, apalagi mengalir, dan juga berputar dan memantul. Nah, hari ini anak-anak kita akan mendemonstrasikan bagaimana sih menggelinding, gerak menggelinding itu, bagaimana sih gerak mengalir itu. Nah, kemarin Ibu sudah memberitahu ya, anak-anak harus membawa alat peralatan apa saja yang harus dibawa. Nah, sekarang anak-anak anak-anak boleh membantu Ibu untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, sambil anak-anak mempersiapkan alatnya, dan juga anak-anak boleh membuat kelompok. Nah, satu kelompok boleh 4 orang ya. Coba sambil boleh depan belakang 4 orang ya, dan satu kelompok. Boleh dipersiapkan dulu sambil dipersiapkan alat dan kelompoknya. Ibu tinggal ke kelas dulu ya, ke kelas. Anak-anak sudah memperhatikan gambar yang Ibu sudah berikan. Nah, kira-kira gambar apa yang ada di gambar A ini? Iya, benar. Ada gambar kancil dan buaya. Nah, kira-kira menceritakan tentang apa ya ini gambar kancil dan buaya ini? Nah, betul sekali. Nah, kalau yang di gambar yang B ini, kira-kira ada gambar apa ya? Iya, ada gambar Nah, gambar yang B ini ada gambar monyet dan kura-kura. Nah, anak-anak, kedua gambar tersebut menceritakan kisah hewan yang mempunyai watak, tokoh, sifat, kemudian kemudian tampak keseluruhan waktu, latar kejadian, kemudian peristiwa apa yang terjadi pada dongeng tersebut. Kemudian setelah kita nanti akan membaca, ataupun nanti Ibu akan memberikan video. Nah, lalu nanti anak-anak memperhatikan dan mendengarkan isi dari dongeng yang Ibu berikan. Dengan mendengarkan cerita dongeng, nanti anak-anak dapat mencatat nilai moral yang terdapat dalam cerita dongeng tersebut. Nah, misalkan dari contoh gambar, nanti misalnya ada kancil dan buaya. Nah, karena kesombongan si buaya, akhirnya kancil itu dapat mengalahkan si buaya. Kemudian, nah setelah anak-anak mencatat isi moral, nanti anak-anak bisa menyebutkan apa saja watak anak. Sekarang kita persiapkan buku terlebih dahulu ya. Anak-anak mengambil buku catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya nanti ketika anak-anak mendengarkan dongeng dapat mencatat di buku tersebut, dari wataknya, dari alur ceritanya, kemudian sifatnya, dan mengambil isi moral yang dari cerita dongeng tersebut. Nah, kemudian anak-anak bisa berkelompok atau duduk depan belakang, coba berhadapan. Nah, secara depan belakang, kemudian Ibu nanti akan memutarkan video secara sebuah dongeng, kemudian anak-anak mendengarkan dan membuat catatan kecil tentang dongeng yang didengarkan. Boleh empat-empat dengan kelompoknya depan belakang. Bagaimana anak kelas 3? Sudah siap semuanya? Nah, sudah disiapkan peralatannya? Nah, sebelum nanti anak-anak
melakukan percobaan atau mendemonstrasikan bersama teman kelompoknya. Nah, di sini ibu nanti akan mencontohkan dulu ya kepada kalian. Nah, semuanya boleh maju ke depan untuk melihat bagaimana sih pergerakan benda itu. Yang pertama adalah kita akan mempraktekkan gerak benda yang mengalir. Nah, pada percobaan yang pertama ini kita akan belajar gerak benda mengalir. Nah, ibu mempunyai dua benda gelas. Yang satu berisikan air dan gelas yang satu kosong. Nah, kemudian ibu akan memindahkan ke dalam gelas yang berisi kosong. Gelas yang berisikan air akan ibu pindahkan ke gelas yang kosong. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Coba diperhatikan ya. Nah, kira-kira anak-anak apa yang terjadi pada gelas yang satu dengan gelas yang satu? Nah, iya benar, air akan mengalir. Kenapa? Air yang bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, gerak benda yang kedua, nah ibu mempunyai spidol. Kemudian spidol ini nanti ibu akan jatuhkan ke bawah, ya. Nah, kira-kira nanti ketika spidol ibu yang akan jatuhkan ke bawah, apa yang terjadi? Coba diperhatikan. Nah, sudah ya, diperhatikan sini ya. Ini spidol dari atas, ibu akan jatuhkan ke bawah. Apa yang terjadi anak-anak? Iya, benar. Spidol itu terjatuh. Jatuhnya kemana? Iya, ke bawah. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, mula-mula spidol yang ibu pegang kemudian jatuh ke bawah karena adanya tenaga yang menggerakkannya. Dan benda dikatakan jatuh apabila kedudukannya atau letaknya berubah dari atas karena adanya gaya gravitasi. Nah, paham ya? Contoh yang kedua. Nah, anak-anak kelas 3, gerak benda yang ketiga adalah menggelinding. Nah, menggelinding di sini ibu sudah mempersiapkan alatnya, yaitu ada botol minum, ada penggaris, dan ada bola kecil. Nah, di sini ibu akan menggelindingkan botol minum di bidang yang miring menggunakan penggaris. Nah, nanti anak-anak memperhatikan apa yang terjadi pada botol minum. Nah, kira-kira apa anak-anak yang terjadi? Iya, benar. Botol minum itu adalah bergerak, menggelinding atau berputar sambil berpindah tempat. Gerak benda yang keempat adalah memantul. Ibu mempunyai contoh benda yaitu bola basket. Nah, ibu akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bola basket ini. Ibu akan pantulkan. Nah, nanti anak-anak memperhatikan kira-kira apa yang akan terjadi pada bola basket tersebut. Nah, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Nah, karena adanya bola yang sudah dipantulkan tadi itu terjadi karena gerakan benda berbalik arah setelah mengenai benda yang keras. Itu adalah contoh dari gerak benda memantul. Gerak benda yang kelima adalah berputar.
Contohnya adalah kipas angin dan jarum jam. Nah, berputar yang dimaksud adalah gerak benda membentuk sudut 360 derajat. Geraknya itu tidak berpindah tempat karena gerak itu berputar pada porosnya. Jadi terus memutar. Berputar seperti kipas angin dan jarum jam pada jam dinding. Nah, anak-anak, setelah ibu mendemonstrasikan gerak benda mulai dari mengalir, jatuh, menggelinding, memantul, dan berputar, kira-kira anak-anak ada yang ditanyakan? Nah, baik, sekarang jika tidak ada yang ditanyakan, anak-anak beserta kelompoknya yang tadi bisa mempraktekkan bersama peralatannya yang sudah dibawakan kemarin, bersama kelompoknya mempraktekkan atau mendemonstrasikan seperti yang ibu contohkan tadi, dari mengalir, jatuh, menggelinding, memantul, dan berputar. Baik, sekarang kembali ke tempatnya, silahkan berkelompok dan mempraktekkan. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika air itu dari benda yang satu dipindahkan ke benda yang lain. Nah, gitu ya. Sambil anak-anak mempraktekkan, ibu saya tinggal ke kelas 2 ya. Nah, anak-anak kelas 2 sudah siap untuk mendengarkan video dongeng? Nah, baik ya anak-anak, sudah disiapkan buku catatannya? Nah, silahkan didengarkan dan dipahami. Kemudian jika ada hal-hal yang penting, boleh dicatat di buku masing-masing dengan menggunakan bahasanya sendiri di kertas. Kemudian dituliskan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita dongeng, watak, latar kejadian, waktu atau suasana. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat menuliskan amanat yang dapat kita ambil dari isi dongeng tersebut. Nah, sambil anak-anak kelas 2 mendengarkan cerita dongeng yang ibu berikan, ibu akan memantau ke kelas 3 ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 sudah mencatat hasil yang sudah anak-anak lakukan atau mendemonstrasikan yang tadi ibu sudah praktekkan kepada anak-anak. Alhamdulillah sudah semua ya. Kira-kira ada kesulitan atau tidak? Alhamdulillah, hebat sekali. Berarti waktu tadi ibu memberikan contoh kepada anak-anak, semuanya memperhatikan dan bisa mempraktekkannya kembali bersama kelompoknya. Nah, sekarang masing-masing kelompok boleh mempresentasikan hasilnya, hasil percobaan dengan mendemonstrasikan kembali di depan. Nah, nanti ibu akan melihat bagaimana sih caranya anak-anak ini mendemonstrasikan dan hasilnya bagaimana dari masing-masing kelompok. Nah, ada dari kelompok yang ingin, kira-kira yang ingin tampil terlebih dahulu atau maju ke depan dulu? Bagus, alhamdulillah. Dari kelompok 1 dulu ya. Nah, pintar sekali. Nanti setelah mendemonstrasikan, kemudian paparkan hasilnya bagaimana. Seperti itu ya. Kemudian setelah kelompok 1, adakah dari kelompok lain yang ingin tampil? Alhamdulillah, berarti kelompok 2 ya. Bagus. Nah, begitu juga nanti selanjutnya, berarti yang terakhir adalah kelompok 3 ya. Nanti bergantian setelah mendemonstrasikan, kemudian memaparkan hasilnya tiap-tiap kelompok.
Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasilnya semua ya, menurut kelompok masing-masing ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, alhamdulillah dari anak-anak yang sudah mendemonstrasikan dan hasilnya itu menurut Ibu hasilnya sudah bagus. Nah, anggota kelompoknya itu masing-masing dari kelompok semuanya saya lihat semuanya bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana sih gerak mengalir, jatuh, menggelinding, berputar. Nah, dari kelompok 1 yang memaparkan dengan hasilnya juga sudah bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Nah, baik maupun kelompok 2 dan kelompok 3 juga sudah bagus, alhamdulillah. Berarti kelompok 1, 2, dan 3 mendemonstrasikannya dengan baik dan bagus hasilnya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak nanti ketika di rumah bisa ya mencoba kembali gerak ini, untuk mencoba kembali gerak benda ini di rumah dengan alat yang ada di rumah atau seadanya. Nah, setelah itu anak-anak boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Nanti hasil dari masing-masing kelompok bisa dikumpulkan ke depan di meja Ibu ya. Nah, nanti Ibu akan memajang atau memasang hasil diskusi setiap kelompok di papan pajangan. Nah, anak-anak sambil menunggu waktunya ya, yang kurang lebih 15 menit, anak-anak selanjutnya Ibu akan membagikan soal latihan. Bisa dikerjakan setiap masing-masing anak atau individu ya. Nah, ini nanti saya bagikan, nanti anak-anak mengerjakannya dengan tertib ya. Nah, dan nanti hasilnya bisa dikumpulkan lagi di meja Ibu. Nah, Ibu sambil menunggu anak-anak selesai, Ibu ke kelas 2 dulu ya. Anak-anak belajar dengan tenang. Nah, untuk anak-anak kelas 2 sudah mencatat. Nah, di buku catatannya apa yang sampean tadi dengarkan melalui video dongeng. Alhamdulillah sudah semua ya. Kira-kira ada kesulitan nah dalam mencatatnya? Atau ada Ibu, saya ketinggalan sampai sini Bu, saya ada yang seperti itu? Alhamdulillah tidak ada ya. Pintar sekali anak-anak kelas 2. Nah, baik anak-anak kelas 2, setelah anak-anak mencatat hasil dari setelah mendengarkan dongeng, sekarang anak-anak bisa menceritakan kepada teman di sampingnya atau di depannya secara berulang. Misalkan nanti Mbak Aisyah itu menceritakan hasil yang sudah ditulis kepada Mbak Rere, kemudian Mbak Aisyah menceritakan lagi hasilnya kepada Mbak Ainun. Nanti secara bergantian gitu, tidak menceritakan kepada satu anak saja, boleh bercerita kepada teman-teman yang lainnya secara bergantian ya. Boleh dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak kelas 3 sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oh, belum. Baik, jangan terburu-buru, dicek kembali ya. Nah, baik, nanti Ibu akan saya tunggu. Yang sudah boleh dikumpulkan di meja Ibu. Nah, sambil menunggu yang belum, Ibu ke kelas 2 dulu ya. Nah, bagaimana anak-anak kelas 2 sudah semua menceritakan kepada teman-temannya? Alhamdulillah semuanya sudah ya.
Wow, jadi menarik nih. Ini jadi ibu pengen dengar dong dari kalian bagaimana sih ceritanya. Nah, kira-kira siapa? Ayo yang mau maju menceritakan di depan. Wah, hebat. Ternyata anak-anak semuanya ingin maju ke depan. Nah, sekarang gantian ya. Siapa dulu yang ingin maju ke depan yang pertama kali? Alhamdulillah. Boleh nanti beri salam dulu kepada teman-temannya, kemudian boleh menceritakan hasilnya dengan mengekspresikan wajahnya seperti dongeng beneran, gitu ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Pintar anak-anak bunda, ceritanya sangat runtun dan jelas. Mulai dari Mbak Aisyah, kemudian dari Mbak Rere, semuanya sampai Mas Fari. Nah, seru sekali. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak karena anak-anak sudah memberanikan diri, nah hari ini sudah bisa menceritakan di depan dengan mengekspresikan wajahnya, maka hari ini anak-anak pembelajarannya sudah selesai ya. Nah, hasilnya boleh dikumpulkan di depan, nanti hasilnya biar ibu pajang di papan kelas. Sudah selesai ya nak pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak kelas 2, untuk pertemuan yang akan datang, tugas anak-anak di rumah yaitu mencari contoh dongeng dari buku atau majalah atau dari yang lainnya. Boleh ditulis dan nanti ketika pembelajaran bahasa Indonesia lagi, boleh diceritakan hasilnya di depan kelas. Kelas 2 hari ini kita sudah belajar tentang dongeng. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu dongeng? Nah, iya, pintar. Nah, dari dongeng kemudian kita bisa tahu wataknya, ada tokoh dan apa yang diceritakan dalam dongeng. Kemudian kita juga dapat mengambil pesan moral dari isi dongeng tersebut. Contohnya, kita tidak boleh sombong. Kemudian bahwa kecerdikan itu bisa mengalahkan segalanya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan sebelum ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 2 boleh memakan bekalnya, dan yang tidak membawa bekal boleh beristirahat. Nah, untuk anak-anak kelas 3 bagaimana tugasnya? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak kelas 3 nanti tugasnya bisa merangkum pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini itu apa aja? Nah, gitu ya. Tugas di rumah ya. Nah, kita dapat misalnya kita dapat mengetahui bagaimana gerak benda melalui percobaan-percobaan dari menggelinding, jatuh, mengalir, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi gerak benda. Baik anak-anak,
untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Buku dan peralatan tulisnya boleh dimasukkan ke dalam tas. Nah, anak-anak kelas 3 boleh berganti baju olahraga karena setelah pembelajaran IPA hari ini anak-anak bisa melakukan pembelajaran olahraga dengan Bapak Raffi. Terima kasih anak-anak kelas 3, pembelajaran hari ini luar biasa menarik ya. Bisa dipelajari di rumahnya kembali. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.